قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. Dukun dari Yaman taubat kepada Allah. Dia cerita, dia sudah taubat sekarang jadi dai. Dulu dukun. Dia cerita waktu saya masih jadi dukun, saya dulu paling suka ya menunjukkan kekuatan kalau saya kebal. Satu waktu, ini salah satu peruqyah pernah menceritakan masalah itu, salah seorang syekh di Saudi menceritakan tentang pengalaman dukun ini yang cerita pada dia. Tentu yang saya tonton adalah syekhnya dan bukan dukun yang sadar itu, tapi beliau mengatakan ini sudah sadar dan Allah sudah, semoga Allah terima taubatnya. Intinya adalah dia bilang pada saat saya lagi menunjukkan kehebatan saya, ada seorang anak muda datang. Kemudian anak muda ini pada saat lihat saya dia baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, baca ayat kursi. Dia bilang pada saat saya tusuk badan saya, tiba-tiba saja lubang masuk, kena, berdarah semuanya. Sampai dia bilang saya dirawat di rumah sakit 3 bulan. Dukunnya ini. Setelah saya mulai sadar, mulai agak pulih, saya panggil dengan mantra-mantra, setan-setan saya datang. Lalu saya bilang sama setan-setan, kalian kemana waktu itu? Kenapa bisa saya tembus nih? Gitu. Lalu ya kisah nyata begini. Lalu kemudian kata syaitannya, waktu anak muda itu baca Allahu la ilaha illallah, kami semua terlempar. Ayat kursi dibaca, terlempar semua. Dia bilang waktu itu saya sakit hati sama anak muda ini, saya cari supaya dapat bagaimana caranya menyihir anak muda itu. Dia bilang kemudian saya cari tahu sampai saya dapat fotonya, dapat bajunya, lalu saya sihir. 3 tahun saya sihir nggak mempan-mempan. Terus saya cari tahu kenapa, apa kekuatannya orang ini. Lalu setan-setannya menyampaikan, anak muda itu tidak bisa kamu tembus karena setiap habis sholat nggak pernah tinggalkan ayat kursi. Seperti itu, gitu kan? Jadi ini contoh saja. Di sini teman-teman sekalian bagaimana syaitan menunjukkan kalau dia kebal, tapi subhanallah ayat-ayat Allah tidak bisa dikalahkan. Kalau ada orang yang meruqyah kemudian belum sembuh, jangan antum bilang oh ayat Allah ini nggak kuat berarti sihirnya lebih kuat. Enggak, bukan itu. Sama sekali bukan itu. Allah masih belum mau izinkan antum sembuh. Karena dengan cara seperti itu mungkin antum lagi lebih dekat kepada Allah. Ada orang subhanallah harus dengan kasus baru dia mau lebih dekat dengan Allah. Kalau dia lagi tidak ada kasus dia tidak bisa dekat sama Allah. Allah kasih cobaan, gitu kan. Begitu pula di sini dikatakan kadang-kadang syaitan menjelma menjadi kayak orang soleh datang kepada dia. Terutama orang-orang yang berbuat kemusyrikan kayak datang-datang ke kuburan, ngambil tanah-tanah kuburan, menganggap ini kuburan wali dan seterusnya. Maka bisa saja dia lihat nanti ada orang soleh pakai jubah putih segala, syaitan semua muncul. Tidak pernah dinukil kepada kita para sahabat mengatakan kami melihat Rasulullah SAW keluar lagi dari kuburan, enggak pernah. Pernah antum dengar riwayat itu? Enggak ada. Para sahabat enggak pernah ngambil-ngambil tanah kuburannya Nabi. Mereka ziarah kubur Nabi, baca salawat, salam, pergi, selesai. Dari mana ini teman-teman sekarang ambil tanah, ambil ini, ada kuburan sampai tiap hari ditambah tanahnya. Gara-gara diperjualbelikan tanah 1 genggam sekian harganya. Ini was-was syaitan semua. Di kuburan itu biasa saya lihat ada orang pakai jubah putih, saya mimpi lah, apalah segala macam. Khurafat semua. Ada yang mengatakan ruh orang tua saya datang. Ruh orang tua dari mana? Ada yang mengaku tuh ngobrol sama orang tuanya setiap malam Jumat. Itu luar biasa itu. Tidak pernah ada sahabat nukil ini kepada kita. Padahal ada Abu Bakar, ada Umar, mertua Nabi. Nggak pernah mereka nukil. Kenapa nggak dinukil kalau memang betul? Nggak ada sama sekali. Dan ada pula orang yang dibawa oleh syaitan ke suatu negeri yang jauh, atau syaitan datang kepadanya dengan membawa orang-orang tertentu atau kebutuhan-kebutuhan tertentu dari tempat yang sangat jauh, dan banyak lagi perbuatan-perbuatan yang mampu dilakukan oleh syaitan dan jin-jin jahat. Hal-hal seperti itu bisa terjadi sebagai akibat dari sangat buruknya jiwa seseorang disebabkan perbuatannya melakukan berbagai kejahatan. Jadi yang menyebabkan syaitan bisa lakukan itu justru karena buruknya kita. Kalau kita orangnya beribadah, syaitannya nggak bisa. Makanya dia kasih syarat. Kadang-kadang orang kalau mau jadi buruk tuh, kalau mau jadi dukun segala, dia kasih syarat. Kamu nggak boleh sholat tapi ya. Kamu nggak boleh begini ya. Kamu harus hina Al-Quran ya. Kadang-kadang kita temukan ada dukun. Banyak dukun yang meninggal dunia itu ditemukan pakai surban, pakai segala, tapi dukun. Ditemukan di kamar mandi, dia taruh Al-Quran, dihina sama dia, dikencingin segala macam, banyak yang terjadi. Wa na'udzubillah. Syaitan hiasi. Jadi memang jiwanya dia buruk dulu baru syaitan bisa kuasai. Hal-hal seperti itu bisa terjadi sebagai akibat dari sangat buruknya jiwa seseorang disebabkan perbuatannya melakukan kejahatan. Jadi jangan dianggap prestasi teman-teman sekalian. Malah itu kena buruknya jiwa seseorang. Kejahatan, keburukan, kekufuran dan kemaksiatan yang sangat jauh dari kebenaran dan kebaikan. Jauh dari iman, takwa dan kesolehan hingga mencapai tingkat kebusukan
dan keburukan jiwa yang dapat menyatukannya dengan ruh-ruh syaitan yang busuk lagi jahat. Maka pada saat itulah kesetiaan antara dia dengan syaitan bersemi. Lalu syaitan membisikkan berbagai kejahatan kepadanya dan masing-masing siap untuk saling berkhidmat dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Maka dari itu kelak di hari kiamat dikatakan kepada mereka dalam surah Al-An'am 128, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ma'syaral jinni qad istaktsartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana. Al-ayat. Hai golongan jin dari syaitan, yang syaitan dari jin, dikatakan sungguh kalian telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkata teman-teman mereka dari manusia yang bela syaitan-syaitan ini, di akhirat pun masuk neraka masih bela syaitan karena setianya sama syaitannya. Jiwanya sudah busuk sehingga syaitan pun di depan neraka sudah mau masuk neraka, mereka masih bela syaitannya sambil berkata, ya Rob kami. Syaitan yang lagi ditanya sama Allah, kalian hai jin, syaitan sudah banyak menyesatkan manusia. Mereka diam syaitannya, mereka tahu mereka salah, tapi berkata teman-teman mereka dari manusia, mereka yang bela mengatakan, wahai Rabb kami, sesungguhnya sebagian kami telah mendapatkan kesenangan dari sebagian yang lain, dan telah tiba waktu yang telah engkau janjikan kepada kami. Artinya tidak apa-apa deh kita sama-sama masuk neraka. Na'udzubillah. Nah, ini kebodohan yang luar biasa, gitu kan? Sudah disesatkan di dunia, kemudian mereka juga mau sama-sama masuk neraka.